Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumin alqah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah pengajian Majelis Ta'lim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas atau mengumpulkan hadis-hadis seputar hukum di dalam masalah agama kita. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kita masuk pada hadis yang ke-99 berdasarkan penomoran dari penerbit Pustaka Darul Haq, karena kita memakai terjemah Bulughul Maram yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq, tahqiq dan takhrij Isam Musahadi berdasarkan kitab-kitab dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Taib, kita masuk pada hadis yang ke-99. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Itu orang yang sudah dewasa. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 7. Kita lanjutkan hadis yang ke-100. Wa an Samurata, dan dari Samurah, yaitu Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu sebaik-baiknya. Wa man iktasala, dan siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih utama. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-99 dan ke-100 ini menjelaskan kepada kita hukum mandi di hari Jumat. Dan tentu saja yang dimaksud adalah bagi kaum laki-laki. Mandi di hari Jumat bagi kaum laki-laki yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, hadis yang ke-99, hadis yang pertama ini menjelaskan bahwa mandi hari Jumat itu wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ghuslul jum'ati atau ghuslu yaumil jum'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat itu wajib. Sedangkan hadis yang kedua, yaitu hadis yang ke-100, mengisyaratkan bahwasanya mandi di hari Jumat itu afdal, tidak sampai pada tingkatan wajib. Sehingga kesimpulannya, para ulama kita berbeda pendapat. Masing-masing memiliki sandaran hukum yang cukup kuat. Bagi pendapat pertama, jelas mengatakan Rasulullah SAW jelas-jelas mengatakan wajib, yang tidak bisa ditakwil lagi. Ya, sedangkan pada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya afdal. Yang namanya afdal itu boleh untuk dikerjakan dan itu lebih baik. Namun jika tidak dikerjakan tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kalau kita perhatikan, maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berdasarkan ketegasan hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ghuslu yaumil jum'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat itu wajib. Sehingga tidak bisa kita palingkan lagi. Ya, jelas-jelas beliau mengatakan yaitu wajib. Nah, dengan demikian maka orang yang tidak mandi di hari Jumat, maka tentu dia berdosa.
Namun perlu kita perhatikan dan insyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini tidak mempengaruhi keabsahan salat. Ya. Salat Jumat memiliki hukum tersendiri, sedangkan kewajiban mandi di hari Jumat memiliki hukum tersendiri. Ya. Orang yang tidak mandi di hari Jumat tapi dia mengerjakan salat Jumat, maka dia dosa karena tidak mandi Jumat. Menurut pendapat yang pertama, yang menganggap mandi di hari Jumat itu wajib. Namun ketika dia mengerjakan salat Jumatnya sah. Ya, tidak terpengaruh dengan apakah dia mandi atau tidak sebelumnya. Nah, ini jadi bisa kita yaitu sampaikan kepada saudara kita, anak kita atau suami kita, mengingatkan kepada mereka kalau hari Jumat itu wajib untuk mandi Jumat, ya. Wajib untuk mandi Jumat. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-101. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak junub. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 dan ini adalah lafaz dari Imam At-Tirmizi dan beliau menghasankannya. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Taib, ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini secara makna dijadikan dalil bahwasanya orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran hingga ia mandi. Dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak atau senantiasa membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Nah, ini mengandung makna kalau beliau junub berarti beliau tidak membacakan Al-Quran kepada kami. Kalau beliau junub maka beliau tidak membaca Al-Quran. Ya. Nah, sehingga jumhur para ulama melarang orang yang sedang junub untuk membaca Al-Quran. Dan ini pendapat yang pertama. Namun sebagian para ulama berpendapat lain. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya orang yang junub boleh untuk membaca Al-Quran. Boleh untuk membaca Al-Quran. Di antaranya ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm yang meriwayatkan hal tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan juga Imam Al-Bukhari berpendapat bahwasanya tidak mengapa orang yang junub itu membaca Al-Quran. Tidak mengapa orang yang junub itu membaca Al-Quran. Dan juga ini pendapatnya Sa'id Ibnul Musayyib dan juga dipilih oleh Ibnul Munzir, bahwasanya orang yang junub tidak mengapa untuk membaca Al-Quran. Nah, di antara dalil mereka adalah yang pertama hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyanihi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir. Ya, senantiasa yadhkurullaha, menyebut nama Allah ala kulli ahyanihi, di segala keadaannya. Ya, di segala keadaannya. Nah, mereka mengatakan wal Qur'anu dzikrun, dan Al-Qur'an bagian dari zikir. Ya. Jadi Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an di segala keadaannya. Ini mengisyaratkan di keadaan junub atau tidak junub beliau senantiasa berzikir, menyebut nama Allah. Dan di antara zikir adalah Al-Qur'an. Ya, bahwasanya zikir itu diantaranya adalah Al-Quran. Dan ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami, yaitu Allah yang telah menurunkan adzikra. Apa adzikra? Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjaganya. Ya. Jadi berdasarkan keumuman hadis ini, hadis Aisyah yang mengatakan bahwasanya beliau Rasulullah SAW senantiasa menyebut nama Allah, berzikir di segala keadaannya. Ini, ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah penjelasan para ulama kita, hukum asal segala sesuatu itu tidak diharamkan. Ya, hukum membaca Al-Quran secara asal itu apa? Boleh, tidak diharamkan sampai datang dalil sahih yang mengharamkannya. Lalu bagaimana dengan hadis Ali yang barusan kita baca? Ya, di antara para ulama ada yang memahami ini bukan dalil yang tegas. Ini bukan dalil yang tegas di dalam melarang. Ali hanya menceritakan perbuatannya Rasulullah SAW, dan itu pun juga bisa jadi sepengetahuan Ali bin Abi Thalib. Ya, mungkin sepanjang yang Ali bin Abi Thalib ketahui, Rasulullah SAW itu kalau junub tidak membaca Al-Quran. Nah, sepanjang yang Ali bin Abi Thalib ketahui. Namun tidak menutup kemungkinan di saat yang lain yang tidak diketahui oleh Ali bin Abi Thalib, beliau membaca Al-Quran. Dan ini dikuatkan oleh hadis Aisyah yang tadi kita sampaikan. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita berbeda pendapat. Namun pendapat yang membolehkan orang yang junub untuk membaca Al-Quran, ini pendapat yang wallahu alam insyaallah lebih kuat. Ya, insyaallah pendapat yang lebih kuat. Taib. Nah, ini hadis yang ke 101. Hadis yang ke 102 berikutnya. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maksudnya jima dengan istrinya, kemudian ia ingin mengulangnya lagi, maka hendaknya dia berwudu di antara keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada tambahan dari Al-Hakim, fa innahu ansyatu lil audi, karena hal itu lebih membuatnya bersemangat untuk mengulang. Ya, lebih membuat bersemangat untuk mengulang. Taib. Ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini diantara hadis yang menegaskan bahwasanya Islam telah menjelaskan segala aspek, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Ya, sampai pun dalam masalah jima, dalam masalah berkumpul, hubungan suami istri itu ada aturan dan ada anjurannya. Di antaranya adalah disunnahkan berwudu setelah kita kumpul dengan istri yang mana kita hendak mengulang kembali. Ya. Jadi setelah kita kumpul dengan istri kita, lalu ketika kita hendak mengulang kembali, maka disunahkan untuk berwudu. Dan di antara hikmahnya berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, ansyat, lebih membuat semangat. Ya, lebih membuat semangat. Nah, ini perhatian bagi kita semua. Hendaknya kita mengamalkan sunnah yang mulia ini tatkala kita melakukan hal yang demikian itu.
Taib, selanjutnya hadis yang ke-103. Hadis yang ke-103. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walil arba'ati an Aisyah. Dalam riwayat imam yang 4, afwan, ini masih hadis ke-102 ternyata. Ya, menurut penulisan dari terbitan Pustaka Darul Haq, ini masih masuk hadis yang ke-102. Padahal di dalam kitab yang lain, kitab syarah yang kita jumpai, ini sudah hadis yang lain. Tidak mengapa. Dalam riwayat imam yang 4 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassa ma'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Namun di dalam penjelasan di hadis ini tertulis hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Taib. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah setelah jima beliau tidur tanpa menyentuh air sama sekali, entah itu wudu maupun apalagi mandi. Ya, yang bisa kita pahami dari hadis ini, meskipun hadis dhaif, tapi maknanya seperti itu. Seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tidur dalam keadaan junub dan sama sekali tidak menyentuh air, baik berwudu maupun mandi. Nah, lalu bagaimana hukumnya sebenarnya? Bolehkah orang yang setelah jima itu langsung tidur tanpa mandi, tanpa wudu? Maka jawabannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan itu untuk mandi. Dan itu lebih baik tentu saja. Ya, karena sebisa mungkin seorang muslim itu senantiasa dalam keadaan suci. Sedangkan kalau dia junub, tentu dia dalam keadaan tidak suci. Ya, dia terhalang dari sholat. Ya, dia harus mandi dulu baru bisa sholat. Tapi kalau orang yang sudah mandi, maka dia tinggal bersuci. Kalaupun dia tidur, nanti bangun tinggal berwudu, bisa mengerjakan sholat. Ya, dan ini lebih baik. Setelah junub atau setelah jima, setelah kumpul dengan istrinya, maka dia mandi, setelah itu tidur. Namun apabila tidak mandi juga tidak mengapa, namun dianjurkan untuk berwudu. Ya, dan dijelaskan oleh para ulama kita, berwudu ini untuk memperingan hadas meskipun tidak hilang. Ya, hadas besar hanya bisa hilang dengan mandi besar. Ya, dan hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua perkara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah beliau jima, beliau terkadang mandi, terkadang wudu, kemudian tidur. Ya, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Qais. Ia berkata, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini hadis Aisyah dari Abdullah bin Qais. Kaifa kana yasna'u fil janabah? Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu setelah junub? Akana yaktasilu qabla an yanam atau kana yanam qabla an yaktasil? Ya, apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Artinya apakah beliau pernah langsung tidur setelah jima tanpa mandi terlebih dahulu, mandinya nanti? Qalat, kata Aisyah, kullu dzalika qad kana yaf'al. Ya, semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rubbama ightasala fanam, terkadang beliau mandi kemudian tidur. Setelah jima beliau mandi kemudian tidur.
Wa rubbama tawadda'a fanam. Perhatikan. Dan terkadang beliau wudu dulu baru tidur. Ini yang jadi perhatian kita. Ya. Pertanyaan dari Abdullah bin Qais yang ditanyakan itu, apakah beliau setelah jima mandi dulu baru tidur atau tidur dulu baru mandi? Namun ternyata Aisyah menyebutkan, ya, bahwasanya meskipun beliau di keadaan berikutnya, di keadaan yang lain itu pernah tidak mandi langsung, namun beliau tetap berwudu. Terkadang beliau mandi baru tidur, dan terkadang beliau wudu kemudian tidur. Artinya beliau nggak mandi, mandinya nanti setelah bangun. Tapi apa? Sebelum tidur berwudu. Ya. Qultu, maka kata Abdullah bin Qais, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan ini luas, ya. Jadi perkaranya apa? Tidak sempit. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini mengisyaratkan bahwasanya antusiasnya para sahabat untuk mencari kebenaran, ya. Antusiasnya para salaf terdahulu untuk mencari kebenaran, sampai-sampai mereka ingin tahu bagaimana sih sunnahnya ketika seseorang selesai jima dengan istrinya lalu mau tidur, apakah mandi dulu atau boleh tidak mandi? Dan ternyata Rasulullah SAW melakukan dua-duanya. Terkadang beliau mandi dulu, terkadang beliau tidak mandi setelah jima. Nanti mandinya setelah apa? Bangun. Namun hadis Aisyah tadi menegaskan, atau Aisyah tadi menjelaskan bahwasanya meskipun beliau tidak mandi setelah jima, beliau berwudu terlebih dahulu. Dan ini sekali lagi menepis, yaitu yang terdapat dalam riwayat yang tadi barusan kita baca, riwayat imam yang 4, yaitu apa? Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sama sekali. Ya, jadi wallahu alam, hadis ini hadis yang dhaif karena memiliki illah, memiliki kecacatan. Taib, sampai pun anggaplah hadis ini sahih, tetap hadis ini bisa kita maknai dengan makna yang benar, ya. Jadi apa? Yang dimaksud tanpa menyentuh air itu bisa jadi mandi. Bisa jadi apa? Mandi. Jadi Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa mandi sebelumnya. Bisa saja kita pahami demikian. Dan ini tentu saja apa? Kalau seandainya hadis itu sahih. Namun hadis ini yang benar adalah hadis yang dhaif, sehingga kita tidak mengamalkannya. Sehingga kembali kepada hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim tadi, bahwasanya kalaupun tidak mandi setelah jima, maka sebaiknya berwudu. Nah, apakah kalau tidak berwudu berdosa? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang menjelaskan demikian setahu saya. Ini adalah perkara yang luas. Yang afdal setelah junub mandi. Yang sunnah sebelum tidur wudu. Ya, sunnahnya kalau nggak mandi setelah jima, sebelum tidur wudu terlebih dahulu. Lah kalau setelah jima tanpa mandi, tanpa wudu, maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah, ya, dan dia tidak berdosa. Semoga bisa dipahami, ya. Jadi sekali lagi, tingkatan yang paling afdal setelah jima sebelum tidur apa? Mandi. Kalau ternyata tidak mandi, maka wudu, dan dua-duanya masih dapat pahala mengerjakan amalan yang sesuai dengan sunnah. Tapi seandainya setelah jima tidak mandi dan tidak wudu langsung tidur, maka tidak berdosa, sekaligus tidak mendapatkan pahala sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, itulah hadis yang ke-102 ternyata, ya. Masih lanjutan hadis ke-102. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-103. Hadis yang ke-103.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u thumma ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Taib, yang artinya Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW ketika mandi janabah, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau menuang dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya, menuangkan air. Lalu dengan tangan kiri tersebut beliau membasuh kemaluannya. Beliau mencuci kemaluannya. Summa yatawadda'u, kemudian beliau berwudu. Setelah itu beliau mengambil air. Lalu beliau masukkan jari jemarinya fi usuli sya'ri, di pangkal rambutnya. Di pangkal rambutnya, ya. Kemudian setelah itu beliau mengguyurkan di atas kepalanya 3 kali guyuran. Kemudian setelah itu beliau alirkan air ke seluruh jasadnya. Dan yang terakhir, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Taib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ternyata di sini dalam riwayat Maimunah ini masih satu hadis ya, hadis 103. Walahuma fi hadis Maimunah, dan dalam riwayat keduanya yaitu Bukhari dan Muslim pada hadis Maimunah, thumma afragha ala farjihi, kemudian beliau menuangkan air pada kemaluannya, wa ghasalahu bishimalihi, lalu beliau mencuci dengan tangan kirinya, summa dharaba bihal arda, kemudian beliau menggosokkannya ke tanah. Nah, ini tidak ada dalam hadis Aisyah, tapi ada di dalam hadis Maimunah. Ya. Famasahaha bitturab, lalu beliau menggosokkannya dengan tanah. Ya, kalau tadi summa daraba bihal ard, beliau tepukkan di dalam tanah, famasaha biturab, lalu diusap dengan tanah. Summa ataituhu bil mindili faraddahu, kemudian aku membawakan mindil, bisa dimaknai sapu tangan atau handuk, untuk beliau, faraddahu, tapi beliau menolaknya. Wa ja'ala yanfudhul ma'a biyadihi, beliau mengibaskan air dengan tangannya. Baik. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ke-103. Yang mana hadis ini menjelaskan tentang sifat mandi janabah. Sifat mandi janabah. Ada 2 riwayat. Yang pertama riwayat Aisyah, dan yang kedua riwayat Maimunah yang melengkapi riwayat Aisyah. Taib. Kita mulai atau kita sedikit mengulang kembali sesuai dengan urut-urutan yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, beliau memulai dengan mencuci atau membasuh kedua tangannya. Kedua tangannya. Dan ini kalau kita pakai gayung mungkin bisa kita ambil lalu kita cuci kedua tangan. Ya, atau kalau pakai keran air langsung kita cuci kedua telapak tangan. Silakan yang mana yang mau dikerjakan. Ini sunnahnya. Nah, yang kedua setelah itu ambil air dengan
tangan kanan diberikan ke tangan kiri, dituangkan ke tangan kiri. Karena dua tangan kita mungkin sudah bersih, ya, maka kita bisa mengambil air dengan tangan kanan dari cibuk misalnya, lalu kita tuangkan ke tangan kiri. Tangan kiri yang telah ada airnya tadi kita jadikan untuk mencuci kemaluan. Ya, mencuci kemaluan. Bisa juga kita ambil gayung lalu kita siramkan ke kemaluan kita, lalu kita cuci pakai tangan kiri. Nah, kalau yang kedua ini berdasarkan hadis Maimunah, summa afragha ala farji, lalu ia tuang ke kemaluannya. Ya, ia tuang air ke kemaluannya, faghasalahu bishimalihi, lalu dibasuh dengan tangan kirinya. Ya. Jadi setelah mencuci kedua tangan, membersihkan kemaluan. Taib. Nah, di hadis Maimunah ada tambahan. Di hadis Maimunah ada tambahan. Setelah mencuci kemaluan, maka Rasulullah SAW menempelkan tangannya di tanah, tentu tanah yang bersih ya. Kemudian beliau mengusapkan tanah itu kedua tangannya. Ya, summa daraba bihal arda wa fi riwayatin famasahaha bit-turabi. Kemudian beliau memukul dengan tangan tersebut ke atas tanah lalu mengusapnya. Ya, lalu mengusapnya. Tapi kalau kita perhatikan yang diusap ini tangan kiri ya, karena tangan kiri yang dipakai untuk apa? Mencuci kemaluan. Taib. Summa daraba bihal ard, kemudian beliau meletakkan tangan kiri di atas tanah. Wa fi riwayatin famasahaha biturab, lalu di sebagian riwayat diusap dengan tanah. Taib. Nah, ini pelengkap dari hadis Aisyah. Kalau hadis Aisyah tidak ada keterangan menambahi diusap dengan tanah. Nah, kalau sekarang bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, mungkin kita bisa pakai tembok ya. Jadi setelah kita mencuci kemaluan dengan tangan kiri, kita usapkan tangan kita ke tembok, tangan kiri kita ke tembok. Mungkin bisa seperti itu. Nah, setelah itu summa yatawadda, berwudu. Berwudu seperti wudu biasanya, secara sempurna. Nah, selesai berwudu, beliau mengambil air. Lalu beliau masukkan jari jemarinya di di pangkal rambut beliau. Jadi sudah selesai wudu, ya, beliau memegang jari jemarinya untuk diletakkan menggunakan jari jemarinya untuk menggosok-gosok rambutnya, pangkal rambutnya. Jadi sampai pangkalnya. Nah, kalau sekarang mungkin ini bisa kita kombinasi dengan sampo gitu ya. Jadi selesai wudu kita ambil sampo, lalu kita sekalian keramas. Kita sekalian memijat-mijat pangkal rambut kita. Nah, setelah itu summa hafana ala ra'si thalatha hafanatin. Beliau mengguyur kepalanya dengan 3 kali guyuran. Jadi setelah kepala ini digosok dengan tangan kita, maka disiram. Nah, kalau kita habis keramas tadi, kita kasih sampo, sekalian disiram. Ya, 3 kali guyuran. Taib. Summa afadha ala sa'iri jasadihi. Setelah kepala, maka beliau mengguyur seluruh jasadnya. Ya, ini sunnahnya demikian. Jadi kepala dulu diguyur, setelah itu baru badannya. Summa ghassala arijlaihi, yang terakhir beliau membasuh kedua kakinya. Ya, berarti membasuh kaki 2 kali. Wallahu alam, iya. Membasuh kaki ketika wudu tadi,
Wudu yang pertama tadi, wudu yang dilakukan setelah mencuci kemaluan, dan mencuci kaki yang kedua di akhir mandi, ya, di akhir mandi. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tata cara mandi junubnya Rasulullah SAW. Dan ini insyaallah sangat mudah, dan insyaallah sudah cukup jelas, ya. Nah, seperti itu. Nah, di hadis Maimunah yang terakhir ada keterangan Maimunah itu memberikan mindil, semacam sapu tangan ataupun handuk, yang tujuannya apa? Untuk mengeringkan, menyeka bagian tubuh yang masih ada airnya. Namun ternyata beliau menolaknya. Dan beliau mencukupkan diri dengan apa? Mengibaskan tangannya. Mengibaskan apa? Air dengan tangan beliau. Nah, seperti ini. Jadi beliau nggak pakai handuk dengan menyeka, tapi beliau apa? Langsung seperti ini. Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Jadi air yang ada di bagian tubuh itu tidak diserap dengan handuk, tapi beliau apa? Menghilangkannya dengan tangan. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun apakah ini berarti kita tidak boleh pakai handuk setelah mandi? Tentu saja tidak. Namun barang siapa yang sengaja meninggalkan handuk, artinya dia setelah mandi besar dia nggak pakai handuk karena ingin mengikuti Rasulullah SAW, semoga dia dapat pahala. Ya, sekali lagi, semoga dia mendapatkan pahala karena antusias untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita lanjut pada hadis yang ke-104. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang memiliki ikatan rambut. Jadi ikatan rambutnya cukup kuat. Afa anquduhu li ghuslil janabah, maka perlukah aku melepasnya untuk mandi junub? Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wal haidhah, untuk mandi setelah suci dari haid. Faqal, maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak perlu. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayatin. Sesungguhnya cukup bagimu untuk menyiramkan air ke kepalamu sebanyak tiga kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada tambahan lafaz yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu setelah menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali, maka ada tambahan lafaz summa tufidina alaikil ma'a fatathurin. Kemudian siramkan air ke tubuhmu, setelah itu engkau sudah suci. Baik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa wanita yang memiliki ikatan rambut di kepalanya ketika mau mandi junub atau mandi setelah suci dari haid, maka tidak perlu untuk dilepas. Boleh baginya untuk tetap mengenakan ikatan rambut tersebut. Demikian pula wanita yang rambutnya dikepang misalnya, boleh untuk mandi dalam keadaan seperti itu. Ya, cukup disiramkan ke kepalanya air 3 kali, kemudian ke bagian tubuhnya. Nah, ini insya Allah sudah cukup. Namun kalau seandainya ingin untuk melepas ikatan, silahkan. Hanya saja ini tidak wajib. Ya, jadi jangan khawatir bagi wanita yang memiliki ikatan rambut yang sulit dilepas, maka tidak perlu susah-susah untuk melepas ikatannya. Cukup disiramkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali. Taib, hadis berikutnya, hadis 105. Wa an Aisyata qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la uhillul masjida li haidin wala junub." Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan bagi orang yang sedang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Namun kalau kita lihat catatan kaki, hadis ini ternyata dhaif, didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum wanita haid dan orang yang junub tinggal di masjid ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Di antara mereka ada yang melarangnya dengan dalil hadis ini, ya. Meskipun hadis ini dhaif, tapi ternyata para ulama memiliki dalil yang lain. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-43. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabil." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati salat, yaitu ketika kalian sedang mabuk, hingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan, dan tidak pula orang yang junub tidak pula orang yang junub kecuali orang yang sekedar lewat. Nah, para ulama kita mentafsirkan makna la taqrabus shalah, jangan dekati salat dengan jangan dekati tempat salat. Ya, dan tempat salat itu adalah masjid. Jadi orang-orang yang sedang junub tidak boleh untuk mendekati masjid. Orang yang sedang mabuk tidak boleh mendekati masjid. Nah, ini diantara dalil terkuat mereka. Namun para ulama yang lain berpendapat bahwasanya orang yang junub dan wanita haid boleh untuk tinggal di masjid. Di antaranya ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnul Munzir, dan juga Imam Al-Muzani. Dalil mereka adalah hukum asal segala sesuatu itu boleh, mubah. Tidak ada dalil yang melarang secara tegas. Karena ayat yang tadi disampaikan secara letterlek bahasa, wala taqrabus salat, artinya jangan kalian dekati salat. Ya, orang yang mabuk jangan salat, orang yang junub jangan salat. Mandi dulu baru salat. Ya, sadar dulu baru salat. Ya, meskipun para ulama mentafsirkan jangan dekati salat, di antara mereka ada yang mentafsirkan jangan dekati tempat sholat. Namun bagi orang yang mengikuti pendapat diperbolehkannya orang yang junub di masjid, tinggal di masjid, maka tidak menerima pentafsiran hal itu. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil Aisyah yang terdapat atau bersumber dari Aisyah, bahwasanya ada seorang bekas budak wanita yang berwarna hitam itu tinggal di Masjid Nabawi dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Dan sudah menjadi hal yang ma'ruf wanita itu memiliki waktu-waktu tertentu kondisi haid. Seandainya wanita haid dilarang tinggal di masjid, tentu Rasulullah SAW akan memberikan persyaratan kepada wanita tersebut tatkala ingin tinggal di masjid. Misalnya, ya, Nabi mempersilahkan tinggal di masjid kecuali saat haid harus keluar dari masjid. Namun ternyata persyaratan tersebut tidak ada. Tidak kita jumpai Nabi SAW melarang wanita tersebut untuk tinggal di masjid. Ya, dan juga tidak ada keterangan kalau Nabi memerintahkan dia keluar dari masjid kalau haid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid itu boleh di masjid. Dalil yang ketiga adalah ahlus sufah. Mereka juga tidur di masjid. Orang-orang atau para sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal, maka mereka dipersilakan untuk tinggal di masjid. Dan juga sama sudah ma'ruf bahwasanya yang namanya laki-laki pernah suatu ketika pasti mengalami yaitu junub. Ya,
Dan sekali lagi tidak ada keterangan dari Nabi SAW secara tegas, wahai ahlus sufa, kalau kalian junub hendaknya kalian segera mandi, ya, jangan kalian tidur di masjid dalam keadaan junub. Gak ada keterangan seperti itu. Nah, ini semua menegaskan dan mengisyaratkan bahwasanya boleh bagi orang yang junub dan orang atau wanita yang haid untuk tinggal di masjid, sesuai dengan pendapat yang kedua. Namun perlu diperhatikan bagi para wanita yang sedang haid, tatkala ingin datang ke masjid hendaknya menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Jangan sampai yaitu dia mengotori masjid dengan najisnya ia bawa. Wallahu alam bissawab. Taib, hadis yang ke-106. Wa anha, dan dari Aisyah pula radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku mandi bersama dengan Rasulullah SAW, yaitu mandi junub dari satu bejana. Takhtalifu aidina fihi minal janabah. Tangan kami bergantian untuk mengambil air dari bejana tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ibnu Hibban menambahkan wa taltaqi, dan tangan kami saling bertemu ketika mengambil air. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bolehnya suami istri untuk mandi bersama dalam satu bejana. Ya. Bahkan hal ini disebutkan oleh para ulama kita termasuk di antara hal yang dianjurkan. Nah, sampai-sampai Aisyah mengatakan takhtalifu aidina, tangan kami bergantian. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya boleh bagi suami istri untuk saling memandang aurat, yaitu pasangannya. Seandainya tidak boleh, maka tentu hal ini tidak akan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Aisyah. Taib, dan hadis yang terakhir, hadis Abu Hurairah, hadis ke-107. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, dan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilus sya'ra wa anqul basyara. Sesungguhnya di setiap bawah rambut terdapat junub, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan keduanya mendhaifkannya. Namun ternyata hadisnya dhaif, ya. Dan juga Imam Ahmad mempunyai riwayat dari Aisyah, dan dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui. Nah, kesimpulannya hadis yang terakhir adalah hadis yang dhaif, ya. Cukup bagi kita hadis yang sahih. Rasulullah SAW ketika mandi janabah, beliau mengguyur rambutnya, kepalanya sebanyak 3 kali. Cukup, ya. Cukup disiram kepalanya sebanyak 3 kali. Yang sebelumnya dibersihkan dengan tangannya, ya, sampai ke pangkal ke kepala. Dan juga beliau setelah itu membersihkan tubuhnya dengan air setelah membasuh kepala tadi. Nah, ini ada hadis yang sahih dan tadi sudah kita sebutkan. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari ini sampai pada hadis yang ke-107. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.